Kalau tadi semuanya berpantun, saya juga izin berpantun. Walaupun pantun saya orisinal tidak dibuatkan oleh protokol. Apa ini pantunnya ini? Baca Al-Quran di pagi hari agar jiwa terasa teduh. Dengan salam kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bitauhidi wa dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqomati ila yaumil qiyam amma ba'd. Saya pegangnya aja Mas. Ini yang diambil. Biasanya saya nggak pakai podium sebenarnya. Cuma karena ini ada daftar yang harus saya sebut, jadi mohon maaf saya nyontek dulu. Ini diambil aja. Biar lebih bebas bisa ke sana kemari, yang di sana juga kelihatan. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Sugito. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Hafidz Muhsin. Yang kami hormati Bapak Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Bupati Bangka Barat, yang juga bersama kami Bapak Direktur Guru dan Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Bapak Kepala BPMP, Bapak Kepala BGB, juga Kepala Kantor Bahasa, Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bangka Belitung, beserta seluruh jajarannya, Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Bangka Belitung beserta jajarannya, Bapak-Bapak Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun juga Forkopimda Kabupaten Bangka Barat, saudara-saudara Angkatan Muda Muhammadiyah, baik Angkatan Muda Muhammadiyah di tingkat wilayah maupun tingkat daerah, dan sejawat dan mitra kami, anggota Komite 3 DPD RI, Pak Haji yang hari ini juga betul-betul pakai kopiah haji, Komite 3 mitra kami di DPD RI, dan singkatnya seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Kita bersyukur pada hari ini kita bersama-sama memperingati Milad Muhammadiyah yang ke-112. Kita bersyukur atas rahmat Allah, Persyarikatan Muhammadiyah tetap eksis, bahkan senantiasa berkembang, tidak hanya menjadi organisasi dalam skala nasional, tapi juga sudah menjadi organisasi yang berskala internasional. Sekedar informasi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini Muhammadiyah memiliki cabang istimewa di 30 negara. Dan Muhammadiyah juga memiliki sister organization atau organisasi yang memiliki visi dan juga memiliki faham agama dan nama Muhammadiyah, tetapi telah berbadan hukum di negara masing-masing. Sekarang ini dalam catatan kami ada Muhammadiyah di Malaysia, ada Muhammadiyah di Singapura, Muhammadiyah Thailand, Muhammadiyah Kamboja, dan juga Muhammadiyah di Jerman Raya,
Muhammadiyah Amerika Serikat, dan Muhammadiyah di Jepang. Itu semua badan hukumnya sudah badan hukum negara yang bersangkutan, sehingga kita menyebutnya dengan sister organization. Karena itu maka kita diingatkan oleh Allah untuk senantiasa bersyukur atas nikmatnya, karena dengan bersyukur kepada Allah, nikmat yang kita terima akan senantiasa bertambah. Dan kalau kita tidak bersyukur, maka azab Allah lah yang kita rasakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguh Allah akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah itu sungguh sangat pedih. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Untuk ini saya ada pantun yang kedua, Pak Ketua PWM. Pantunnya apa nih? Spontan juga ini saya. Burung murai, burung tekukur, terbang rendah di atas sawah. Kalau kita pandai bersyukur, insya Allah nikmat akan bertambah. Saya terus terang saja senang dengan berpantun itu. Selain ini merupakan budaya bangsa Indonesia dan juga sumbangan bangsa Melayu untuk kebudayaan Indonesia, pantun juga telah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Karena itu maka kita tradisikan untuk berpantun, karena nilai sastranya juga sangat tinggi, nilai budayanya juga sangat tinggi. Bapak Ibu sekalian, jam saya menunjukkan jam 5:30. Ini di Papua sudah maghrib. Nah, maghribnya di sini jam berapa, Pak Gubernur, Pak Bupati? Jam? Jadi saya berapa lama? 5 menit aja Pak Ketua ya? Setengah jam. Baik, nanti saya diberitahu, karena kalau tidak diberitahu saya bisa bablas. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya sampai ke mentok. Mentok itu kalau kata Pak PJ Gubernur, mentok itu artinya kita jalan yang sudah tidak jalan lagi, itu namanya mentok. Jadi kalau orang menuju ke suatu tempat, kemudian jalannya tiada jalan yang paling ujung, terus saja sampai mentok gitu. Itu saya kira tadi juga Pak PJ Gubernur menjelaskan mentok dalam bahasa Melayu ternyata sama dengan mentok dalam bahasa Jawa. Karena kalau kita ini terus saja dari Bangka Barat sudah mentok, nyebur ke laut Pak ya. Tetapi saya senang berada di sini, senang sampai di sini, dan ini pertama kali saya ke Kabupaten Bangka Barat. Ke Bangka Belitung sudah beberapa kali sejak saya bersama-sama dengan Pak Rektor di Pemuda Muhammadiyah, sehingga Bangka Belitung ini bukan provinsi yang asing bagi saya, tapi ke Bangka Barat ini baru pertama kali. Karena itu saya ada pantun yang keberapa ini? Yang ketiga ya, Pak, yang ketiga. Nah, sore hari makan lentok. Nah, enaknya diapakan ini? Sore hari makan lentok lebih lezat dinikmati berkuah-kuah. Bahagia hati sampai di mentok dalam rangka memperingati Milad Muhammadiyah. Kalau menurut Pak Ketua PWM, saya ini sekum PP yang paling banyak berpantun. Dan juga paling banyak nyanyi juga sebenarnya. Dengan milad yang ke-112 ini, Muhammadiyah sesuai dengan temanya berusaha untuk menghadirkan kemakmuran untuk semua. Menghadirkan kemakmuran untuk semua itu
kalau kita lihat dalam sudut pandang agama, merupakan tugas dari manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa ila thamuda akhahum sholiha qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kepada kaum Tsamud, Allah mengutus saudara mereka yang bernama Sholih. Dan Sholih itu berpesan kepada umatnya agar menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Bagian awal dari ayat ini menegaskan tentang misi nubuwah atau misi risalah yang diemban oleh Rasulullah Sholih alaihissalam. Tapi kemudian pada bagian berikutnya dijelaskan tentang manusia pada umumnya yang memiliki tugas, yaitu menciptakan kemakmuran di muka bumi. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kamu manusia dari tanah dan kamu bertanggung jawab untuk menciptakan kemakmuran di tanah di mana kamu berada. Tugas ini merupakan tugas manusia sebagai khalifatullah fil ard. Dan ketika Allah berbicara mengenai penciptaan, tadi Quran menggunakan lafadz ansha'a yang biasanya diartikan menumbuhkan. Tapi sebagian ahli tafsir menerjemahkan ansha'a itu dengan menciptakan dan menumbuhkan. Dalam Al-Quran paling tidak ada 4 lafadz yang menunjukkan pengertian dari penciptaan dan menciptakan itu. Yang pertama yang paling populer adalah khalaqa. Allah itu menciptakan manusia, khalaqal insan fi ahsani taqwim. Khalaqa itu dalam pengertian yang luas sering diterjemahkan dengan menciptakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Bisa diterjemahkan dalam bahasa Bangka Belitung itu genuine creation. Menciptakan sesuatu yang tidak ada model sebelumnya. Itulah khalaqa. Kemudian yang kedua itu fatara. Itu juga menciptakan sesuatu yang sangat kokoh, sangat hebat dan tidak ada cacatnya. Sehingga Allah itu fataras samawati wal ar. Allah itu menciptakan langit dan bumi. Begitu besarnya, begitu luasnya, dan tidak ada cacatnya. Kemudian yang ketiga itu ja'ala. Ja'ala itu menciptakan sesuatu yang sudah ada contoh sebelumnya, atau sudah ada model sebelumnya. Sehingga mungkin ja'ala dapat kita artikan sebagai menjadikan. Menjadikan itu berarti sesuatu sudah ada, tapi kita buat menjadi lebih baik lagi, atau sudah ada contoh, kemudian kita buat sesuatu yang baru. Dalam kaitan ini, ja'ala bisa berarti melakukan inovasi-inovasi, atau melakukan upaya-upaya untuk menciptakan reproduksi dari sesuatu yang sudah ada. Di dalam Quran disebutkan Allah itu menciptakan manusia dari min sulalah min tin. Kemudian manusia itu oleh Allah setelah diciptakan itu diberikan pendengaran, penglihatan. Kemudian yang keempat adalah ansha'a tadi. Yang berarti menciptakan, kemudian memelihara dan menumbuhkan. Sehingga ciptaan Allah itu tumbuh menjadi makhluk yang sempurna dan makhluk yang memiliki berbagai macam kemampuan. Sehingga bagian ayat ini menjelaskan tentang the origin of mankind. Asal-usul manusia, yang dengan itu manusia sadar bahwa dirinya adalah Abdullah. Dirinya adalah makhluk. Manusia itu adalah hamba Allah, manusia itu adalah ciptaan Allah. Tetapi sebagai ciptaan Allah itu manusia punya tugas memakmurkan bumi. Wasta'marakum fiha.
Karena itu maka ketika Muhammadiyah mengambil tema menghadirkan kemakmuran untuk semua, sesungguhnya Muhammadiyah berusaha untuk bagaimana mengamalkan perintah Al-Quran agar manusia sebagai khalifatullah fil ar itu menciptakan kemakmuran, menciptakan kemaslahatan, dan menghindarkan segala macam bentuk kerusakan. Sehingga kita dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran itu membuat kerusakan di muka bumi. La tufsidu fil ar. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi itu ada kerusakan yang bersifat tabiiyah, kerusakan-kerusakan alam, tapi juga menciptakan kerusakan dengan menciptakan permusuhan-permusuhan di muka bumi, menumpahkan darah. Sehingga dengan pesan memakmurkan semesta, menghadirkan kemakmuran untuk semua itu, sekali lagi Muhammadiyah berusaha agar kehadirannya memberikan manfaat, kehadirannya memberikan maslahat, dan kehadirannya membawa kemajuan dan kemakmuran. Kemakmuran itu sering dikaitkan dengan keadaan di mana secara ekonomi manusia tercukupi kebutuhan dasarnya. Walaupun kembali kalau kita lihat dalam pengertian bahasa, saya agak membaca banyak bahasa karena ada kepala badan bahasa. Makmur itu artinya rame. Makmur itu artinya memiliki harapan hidup yang panjang. Karena itu dari kata-kata amaro dibentuk juga kata-kata umur. Yang di situ sebenarnya kalau suatu bangsa itu makmur, itu mesti ekonominya maju. Dan kalau bangsa itu makmur, harapan hidupnya juga tinggi. Kita lihat negara seperti Jepang, itu sudah masuk dalam kelompok welfare state. Negara yang sudah maju dan harapan hidupnya itu kalau tidak salah tertinggi sedunia. Harapan hidup orang Jepang itu di atas 85 tahun. Nah, yang di sini yang di atas 85 mungkin ketua PWM saja. Kalau saya masih jauh dari itu, 60 juga belum ada. Karena itu maka negara-negara yang makmur itu sering dikaitkan dengan tidak sekedar sebagai welfare state, tetapi negara yang memiliki well-being. Well-being dengan welfare itu berbeda menurut konsep Al-Quran. Kalau welfare itu penekanannya lebih kepada aspek-aspek yang bersifat material, tetapi belum tentu orang yang punya kecukupan materi itu hidupnya bahagia. Banyak orang menyebut negara bernama Finlandia. Itu 6 jam sampai ke kutub utara. Saya kebetulan 3 kali ke Finlandia itu. Di Finlandia itu menurut catatan dari lembaga-lembaga yang mengukur kebahagiaan, katanya mereka juga bahagia. Tetapi angka stres dan angka bunuh diri negara itu sangat tinggi. Kenapa kemakmuran itu tidak berkorelasi dengan kebahagiaan? Karena kemakmuran material tanpa spiritual itu membuat manusia menjadi hampa kehidupannya. Sehingga karena itu maka ketika Quran bicara huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha, sebenarnya Quran meletakkan dan memberikan kita landasan teologis bahwa kemakmuran duniawi itu harus diberikan fondasi kekuatan tauhid, kekuatan iman, dan kekuatan ketakwaan. Karena itu kalau orang itu bertakwa, dia bisa menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupannya dan hidupnya menjadi bahagia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran memberikan penjelasan bagaimana kaitan takwa dengan kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan memperoleh rezeki.
Nah, inilah yang saya kira menjadi karakter Muhammadiyah. Muhammadiyah mendirikan sekolah itu tidak hanya mencerdaskan bangsa, tapi juga memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang bekerja di dalamnya. Muhammadiyah mendirikan rumah sakit itu tidak hanya yu'alij al-marid, menyembuhkan orang yang sakit, al-yu'arid al-mardo, tetapi juga ada sekian banyak orang yang bekerja. Ekonomi bergerak dengan adanya rumah sakit, adanya sekolah dan sebagainya. Dan sekarang sejak Muktamar Makassar, Muktamar ke-47 di Makassar itu, Muhammadiyah juga sudah mulai menyatakan pentingnya gerakan dalam bidang ekonomi. Pak Gubernur, Pak Bupati, Muhammadiyah sekarang sudah punya banyak amal-amal usaha di bidang bisnis. Ada beberapa hotel yang sudah dimiliki oleh Muhammadiyah. Ada banyak PWM bahkan PDM yang punya pom bensin. Sepertinya Bangka Belitung saya dengar-dengar juga akan bangun pom bensin. Cuma bangunnya sepertinya di Jakarta. Muhammadiyah mulai banyak mendirikan usaha-usaha yang orang sering menyebut sebagai bisnis for profit. Tetapi profit yang diperoleh Muhammadiyah itu tidak untuk pimpinannya, tetapi untuk gerakan dakwahnya. Inilah yang menurut saya menjadi landasan teologis tema Milad ke-112, menghadirkan kemakmuran untuk semua. Kenapa perlu kata untuk semua? Karena kita memang harus jujur bahwa sekarang ini kemakmuran itu belum merata. Ada problem kesejahteraan yang bersifat spasial. The problem of diskrepensi atau kesenjangan yang itu bisa kita lihat. Bapak-bapak kalau berkunjung ke Indonesia, bapak-bapak dari TNI, Polri yang sudah berkunjung ke banyak wilayah segera melihat betapa ekonomi Indonesia itu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dan itu sangat teramati, sangat kasat mata. Bahkan dalam beberapa hal, ekonomi itu juga terkonsentrasi di tangan beberapa gelintir orang saja. Dan itu masalah yang serius. Karena itu maka kemakmuran itu harus merata. Kemakmuran itu harus dirasakan sebanyak mungkin oleh rakyat Indonesia, dan itu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45, disebutkan kita ini berjuang menjadi negara yang merdeka, meraih kemerdekaan itu agar kita menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak boleh dirubah ya Pak Ketua DPD. Batang tubuh boleh diamandemen, tapi pembukaan muqaddimah tidak boleh dirubah. Karena itu mengandung pesan abadi dan mengandung cita ideal mengapa kita menjadi negara yang merdeka. Sehingga kunci kita menjadi negara yang makmur itu harus merdeka dulu. Tidak ada negara terjajah yang dia itu makmur. Tidak ada negara yang terjajah, mereka menjadi negara yang sejahtera. Tidak ada. Karena itu maka kunci menjadi negara yang makmur itu menurut saya kita merdeka. Dan kita sudah merdeka. Yang kedua menurut saya kunci kita menjadi negara yang makmur itu harus menjadi negara yang bersatu. Tidak ada satupun negara di dunia yang konfliknya terjadi terus-menerus, yang rakyatnya tidak bersatu, menjadi negara yang makmur. Tidak ada. Kita lihat misalnya, yang sekarang terus bergejolak, Suriah misalnya, atau sering disebut dengan Syria, dalam zaman Nabi itu disebut sebagai Syam. Itu negara yang luar biasa. Negara yang punya sejarah yang hebat. Tetapi karena konfliknya terus-menerus terjadi, perang antar rakyatnya juga terus terjadi, tidak bersatu,
maka kita melihat puing-puing kehancuran di negeri itu, pembangunannya perlu waktu yang sangat lama. Banyak negara yang tercerai-berai karena tidak bersatu. Dan oleh karena itu maka menurut saya, sesuai dengan amanat konstitusi, kita bisa menjadi negara yang makmur kalau kita bersatu. Kemudian yang berikutnya, berdaulat. Ada sovereignty, ada kedaulatan. Kalau suatu negara itu tidak berdaulat, maka dia menjadi negara gagal, fail state. Dan kedaulatan itu sangat penting. Kalau kita baca dalam rentang sejarah Indonesia, kita punya paling tidak 3 tonggak kedaulatan. Kedaulatan pertama itu disebut dengan cultural sovereignty atau kedaulatan budaya, ketika para pemuda mendeklarasikan Sumpah Pemuda, yang di situ ada penegasan satu bangsa, bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pertama kali digunakan kata Indonesia secara resmi, yang itu menunjukkan adanya jiwa besar dari para pemuda yang berasal dari berbagai macam latar belakang agama dan kedaerahan itu untuk membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, paling tidak secara budaya pada masa itu. Yang kedua itu political sovereignty, kedaulatan politik. Kita proklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 oleh para proklamator, oleh Bapak Soekarno dan oleh Bapak Muhammad Hatta. Kalau ada waktu tadi Pak PJ Gubernur mengajak saya melihat tempat di mana beliau tinggal di pengasingan untuk kedaulatan politik Indonesia pada waktu itu. Dan yang ketiga, kedaulatan wilayah. Ini penting. Kita punya bapak-bapak TNI, Polri, itu kan menjaga kedaulatan wilayah. Dan itu adalah bagian dari kunci kita menjadi negara yang makmur. Nah, yang berikutnya itu adil. Paling tidak adil itu adil yang berkaitan dengan keadilan hukum atau law supremacy, tapi juga keadilan yang berkaitan dengan bagaimana kita menghormati manusia, dan keadilan yang berkaitan dengan distribusi kekayaan yang merata. 2 kali kata adil itu disebutkan dalam Pancasila. Yang pertama kaitannya dengan manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang menjadi alasan konstitusional mengapa Muhammadiyah memilih tema menghadirkan kemakmuran untuk semua. Dan yang ketiga, alasan Muhammadiyah mengambil tema ini adalah agar Muhammadiyah berbuat lebih banyak, agar Muhammadiyah berbuat lebih serius lagi, agar bangsa ini sejahtera, agar bangsa ini makmur, agar bangsa ini maju. Tadi Pak Ketua PWM menyampaikan ketika Muhammadiyah mendirikan kampus, yang kuliah tidak hanya mereka yang beragama Islam. Ketika Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, yang berobat tidak hanya umat Islam. Ketika Muhammadiyah mendirikan panti asuhan, yang dilayani tidak hanya umat Islam. Yang bekerja tidak hanya mereka yang warga Muhammadiyah, yang tidak Muhammadiyah pun juga bekerja di situ. Karena ini adalah misi yang dibawa oleh Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah yang berusaha untuk tidak hanya mencerdaskan bangsa, tapi juga memakmurkan bangsa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan milad yang ke-112 ini, Muhammadiyah berusaha untuk hadir, tidak sekedar ada secara organisasi yang keberadaannya tidak menimbulkan manfaat, dalam bahasa Arab disebut dengan wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya seperti tidak beradanya. Dalam ungkapan lain sering disebut, mungkin sudah di pepatah Melayu, hadirnya tidak menggenapkan, ghaibnya tidak mengganjilkan, itu adalah wujuduhu ka'adamihi. Karena itu maka Muhammadiyah ingin kehadirannya dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Amal-amal usahanya memberikan maslahat bagi seluruh masyarakat.
Inilah yang ingin dilakukan Muhammadiyah dengan milad yang ke-112 ini. Saya kira waktunya sudah habis ya. Tetapi untuk itu semua, pesan Pak Presiden Prabowo ketika menugaskan saya menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Beliau berpesan ke saya suatu sore di rumah di Kertanegara itu. Bapak saya tugaskan untuk memimpin Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk mencerdaskan bangsa dan membangun kualitas sumber daya manusia. Dalam berbagai kesempatan lain beliau juga menyampaikan, termasuk dalam rapat terbatas yang saya hadir di situ, beliau menyampaikan kita ingin menciptakan kemakmuran dengan menghapuskan kebodohan. Kita ingin menciptakan kemakmuran dengan membangun kecerdasan, dan itu kalau kita baca dalam Asta Cita 8 program beliau itu, beliau sebut tujuan negara diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa-bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mereka mampu untuk mandiri. Bangsa yang kreatif memanfaatkan sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada bangsa itu untuk menjadi sumber-sumber ekonomi. Banyak negara yang oleh Allah diberikan anugerah kekayaan sumber daya alam, tetapi belum mampu menjadi negara yang makmur karena sumber daya manusianya rendah. Mereka tidak mampu mengolah sumber daya alam itu, sehingga nilai ekonomi tidak dapat diperoleh secara maksimal. Bangsa-bangsa yang maju sekarang ini, sebagiannya adalah bangsa yang tidak punya kekayaan alam. Saya sering menyebut tetangga kita, Singapura. Negara yang tidak punya sumber daya alam sama sekali. Bahkan Singapura secara topografi itu terletak di bawah permukaan laut. Sehingga jangankan ada hujan. Tidak ada hujan saja, misalnya karena ada bulan purnama, yang karena itu laut pasang, Singapura itu banjir. Karena secara topografi itu di bawah permukaan laut. Tapi kalau kita lihat secara ekonomi, Singapura itu jauh di atas kita kesejahteraannya. Dan saya sering berkunjung ke negara itu dan sering bertemu juga dengan para pemimpinnya. Dan kalau kita lihat yang mereka lakukan untuk mereka bisa sustain dan sovereign adalah sumber daya manusia. Apa yang mereka lakukan? Saya ingin jelaskan pada kesempatan ini, nanti kalau sebelum terlalu lama saya diingatkan. Pertama, punya fisik yang sehat. Anak-anak di Singapura itu, Bapak Ibu sekalian, itu sejak kecil dibiasakan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Pernah suatu ketika di sekolah itu ditemukan minuman bersoda, soft drink. Itu sampai tidak hanya kepala sekolahnya yang diancam diberhentikan, menteri pendidikannya juga diancam diberhentikan. Karena kalau sejak dini anak-anak itu mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi, maka dia akan punya fisik yang sakit-sakitan. Fisiknya lemah. Yang kedua, penanaman disiplin dan etos kerja yang sangat tinggi. Saking seriusnya orang Singapura itu, sampai mereka itu susah tersenyum. Kita buat cerita-cerita lucu tidak nyambung dengan cerita kita itu. Saking seriusnya. Dan disiplinnya luar biasa. Saya sering bercanda, Singapura itu sebagai fine country. Fine dalam bahasa Inggris itu artinya dua. Fine yang pertama itu artinya baik-baik saja. I'm fine artinya saya baik-baik saja. Saya sehat walafiat. Tapi yang kedua, fine itu artinya denda. Jadi di Singapura itu dikit-dikit denda, dikit-dikit denda. Bapak Ibu kalau sudah ke Singapura, nyaris tidak menemukan sampah di tempat umum.
Orang naik kendaraan tertib. Karena apa? Dia tidak akan bisa sustain sebagai sebuah negara kecil kalau sumber daya manusianya tidak kuat, tidak sehat. Dan lingkungan alamnya rusak. Bapak Ibu sekalian, dalam kaitan inilah kita melihat bagaimana pentingnya pendidikan dalam mencerdaskan bangsa, dalam membangun sumber daya manusia, dan dalam menciptakan kemakmuran. Kalau orang punya pendidikan yang baik, maka dia akan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Saya sering membuat contoh sederhana saja. Ini contoh ini saya berulang kali sampaikan dari sebuah pengajian di rumah dekat saya tinggal itu. Satu saat ada seorang ustadz yang menceritakan bagaimana pengaruh dan pentingnya ilmu dengan membandingkan kuli pengangkut batu dengan dokter bedah. Kalau kuli mengangkat batu itu bayarannya berapa di Bangka Barat ini Pak Bupati? 300. Sudah saya naikkan berapa Pak? 100. Saya naikkan 1 juta. Mumpung lagi makmur Pak, jadi 1 juta. Tetapi dokter bedah mengangkat batu ginjal bayarnya berapa? Berapa Bu? Ada yang bilang nggak bayar Pak, kenapa BPJS itu begitu. Tetapi untuk bisa mengangkat batu ginjal itu belajarnya bertahun-tahun. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada negara lain misalnya bernama Swiss. Itu juga mungkin nggak punya sumber daya alam yang sekaya dengan kita. Swiss itu negara yang dianugerahi oleh Tuhan itu kekayaan berupa gunung itu, pegunungan Alpen itu. Yang kalau musim dingin selalu tertutup salju. Yang lainnya nggak punya. Tapi kita melihat paradoks. Kalau Bapak Ibu membeli oleh-oleh coklat, itu coklat mana? Coklat Swiss kan? Coklat Swiss. Padahal di negaranya nggak ada coklat. Kita ini coklat tumbuh di mana-mana, sampai kulit kita juga berwarna coklat. Tetapi mohon maaf, sudahkah coklat yang luar biasa tumbuh hebat di negeri kita ini menjadi komoditi yang memakmurkan ekonomi? Swiss itu Pak, negara kecil yang saya juga baru sadar, saya ke sana berkali-kali berbagai macam acara. Ketika kita naik pesawat di Swiss itu Bapak-bapak sekalian, itu kalau kita boarding, kemudian pesawat itu bergerak, itu masih wilayah Swiss. Tapi begitu masuk ke apron menjelang take off, itu wilayah Prancis. Jadi kita boarding dari Swiss, take off-nya dari Prancis. Saking kecilnya negara itu. Saya ketika ke kantor Indonesia, perwakilan Indonesia di Genève itu, kantornya indah, kebunnya belakang ada kebun yang indah, itu dibatasi sungai. Seberang sungai itu Prancis. Tetapi dia menjadi negara yang makmur, negara yang maju. Karena sumber daya manusianya kuat. Dan salah satu caranya saya sempat ngobrol di sana Pak Hafid. Saya ngobrol dengan seorang pemuda Swiss, usianya belum 30 tahun, sudah doktor. Dia menguasai 5 bahasa. Di Eropa itu Pak Bu ada tren yang dia harus menguasai minimal 3 bahasa. Dia menguasai bahasa aslinya, bahasa ibu, kemudian bahasa terdekat dengan negaranya, dan kemudian bahasa Inggris. Itu sudah jadi rule of the game di banyak negara di Eropa. Swiss itu rata-rata anak-anak di Swiss bisa bahasa 4-5 bahasa. Dia bahasa Swiss, bahasa Prancis, yang dekat dengan Jerman bahasa Jerman, yang dekat dengan Italia bahasa Italia, dan bahasa Inggris. Kuncinya negara itu maju pada sumber daya manusianya. Dan supaya sumber daya manusia itu maju, kuncinya pada pendidikannya. Karena itu maka terakhir saya ingin menyampaikan kebijakan-kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami diberi amanah oleh Pak Presiden untuk membawa bangsa ini maju, bangsa ini cerdas, sehingga visi kami adalah pendidikan bermutu,
untuk semua. Kita ingin amanat undang-undang ini terpenuhi. Kita ingin semua anak Indonesia mendapatkan layanan pendidikan. Pak PJ Gubernur tadi menyampaikan betapa banyak anak-anak yang belum bisa belajar karena domisilinya yang tidak terjangkau. Sehingga kami ingin mengembangkan layanan tidak hanya schooling atau sekolah, tetapi juga learning atau berbagai macam sarana pembelajaran. Model-model rumah pembelajaran akan kita buka. Dan untuk itu Bapak Ibu semua, kuncinya dimulai dari dua. Satu, renovasi sarana prasarana pendidikan. Yang kedua, kualitas guru sebagai pendidik. Karena itu pada tahun 2025 ini akan ada renovasi untuk 10.000 sekian sekolah di Indonesia. Mudah-mudahan Bangka Belitung termasuk di dalamnya. Anggarannya 17,1 triliun Pak Gubernur, Pak Bupati. Dan sudah ada persetujuan nanti model penyalurannya tidak melalui Menteri Pekerjaan Umum, tapi swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan yang menerima dana untuk renovasi atau rehabilitasi sekolah itu. Sehingga dengan cara seperti ini lebih efisien, lebih mudah, dan juga bisa menggerakkan ekonomi di tingkat lokal. Sedang kita tunggu dananya dari Bu Menteri Keuangan. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru. Kita ingin kualifikasi guru ditingkatkan. Sekarang ada lebih dari 249.000 guru yang belum D4 atau S1. Karena itu maka pada tahun ini kami akan memberikan bantuan untuk 57.000 guru yang belum D4 dan S1. Skemanya sedang kita cari Pak Rektor. Yang ketiga, kita meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Ini yang kemarin sempat jadi perdebatan. Jadi yang kami naikkan itu tunjangan sertifikasinya, bukan gajinya. Karena menaikkan gaji itu tidak mewenang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemarin ada yang bilang banyak di media itu ini lagi-lagi baru jadi menteri sudah ngeprank kira-kira begitu. Padahal dari awal kami katakan meningkatkan kesejahteraan melalui sertifikasi. 2024 ada 600.000 sekian guru yang lulus sertifikasi. Dan 2025 insya Allah dapat tunjangan sertifikasi. 2025 ini kami akan menyelenggarakan PPG Pak DPD untuk 806.000 guru. Sehingga dengan itu 2026 kalau mereka lulus mudah-mudahan juga mendapatkan tunjangan sertifikasi. Tapi harapannya kalau tunjangannya naik, kinerjanya naik. Jangan tunjangan naik, tunggangannya saja yang naik. Kemudian kita berusaha masih untuk guru, bagaimana kita menghidupkan kembali pelatihan-pelatihan untuk para guru. Bapak-bapak, Ibu guru, belum 100 hari saya jadi menteri, belum 100 hari Pak Hafid ya, itu paling tidak ada 3 kebijakan kami yang pro kepada aspirasi guru. Yang pertama, sertifikasi, tunjangan sertifikasi untuk para guru. Yang kedua, Bapak Ibu guru, nanti tidak perlu upload lagi laporan kinerja itu. Sudah ada MOU antara Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dengan BKN untuk pelaporan guru tidak perlu upload. Sehingga cukup dibuat laporan tertulis, yang upload nanti biar kepala sekolah. Yang kepala sekolah tertawa ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, waduh gitu kan. Tapi begitulah supaya guru tidak sibuk urusan administrasi. Yang ketiga, guru tidak harus mengajar 24 jam di kelas. Boleh hanya 16 jam, tapi sampai 24 itu nanti bisa dari menjadi guru wali, mendampingi murid, memberikan bimbingan konseling, aktif di kegiatan sosial. Jadi pengurus Aisyah bisa nanti dilaporkan, dikonversi untuk senilai jam mengajar. Jadi pengurus NU Muslimat boleh, pengurus Muhammadiyah boleh. Tapi syaratnya harus ormas yang berbadan hukum. Jangan ormas yang tidak berbadan hukum.
Kemudian keaktifan di sekolah juga dihitung. Sudah diputuskan, tinggal tunggu peraturan menterinya. Dan yang sudah kami putuskan, guru-guru ASN, baik PNS maupun P3K, dapat ditugaskan di sekolah-sekolah swasta. Peraturannya sudah keluar, sudah saya tanda tangani. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian, dengan cara seperti itu, mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa bekerja dengan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan anak-anak kita dapat belajar lebih baik lagi. Karena sudah sering batuk-batuk, berarti sudah terlalu lama, dan juga sudah ada kode dari protokol, kalau saya ceramahnya juga sudah terlalu lama. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, pendidikan kita meningkat, guru-guru mengajar dengan baik, sekolah juga berkembang dengan baik. Mohon maaf, super terakhir, soal makan bergizi gratis. Kami ingin menjelaskan dua hal. Pelaksana makan bergizi gratis itu Badan Gizi Nasional. Jadi kalau ada masalah, jangan komplain kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ini hanya menjadi maf'ul, menjadi objek. Bahasa lainnya menjadi penerima manfaat. Tetapi kalau nanti ada sekolah-sekolah yang menjadi tempat pelaksanaan makan bergizi gratis, itu harus menjadi bagian dari penanaman pendidikan karakter. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kami sudah menerbitkan 2 keputusan. 1, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Senam Indonesia hebat sudah kita luncurkan, dan insya Allah saya besok pagi senam bersama Pak Ketua PWM, mudah-mudahan. Senam anak Indonesia hebat hanya 8 menit saja, dan ini bagian dari kita membangun generasi yang terbiasa berolahraga, agar mereka tidak menjadi generasi yang mager atau malas gerak. Inilah dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Bangka Belitung, yang tadi Pak Ketua PWM menyampaikan banyak melahirkan tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh pendiri bangsa, ke depan mudah-mudahan dengan pendidikan yang bermutu untuk semua, lahir lagi tokoh-tokoh bangsa dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Demikian dapat kami sampaikan, saya akhiri dengan pantun juga. Pantunnya burung lagi ini. Pantunnya burung pipit, burung nuri, menari-nari di atas awan. Mohon pamit undur diri, jumpa lagi di lain kesempatan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.